Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taladan, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan kisah-kisah Taladan. Setelah wanita itu pergi, lalu Umar menyuruh kepada para sahabat Nabi untuk tetap tinggal di tempat hingga Umar datang kembali. Umar pun bergegas pulang menemui Abu Syamah. Sampai di rumah Abu Syamah tengah makan. Umar pun langsung duduk di hadapan putranya. Umar pun berkata, "Tidak kusangka inilah bekal terakhirmu hidup di dunia ini, anakku." Lalu Abu Syamah pun berkata, "Wahai ayahku, siapakah yang mengabarkan itu kepada engkau? Bukankah sepeninggalan Rasulullah SAW sudah tiada lagi wahyu yang turun dari langit?" Umar menceritakan semua hal yang ia dengar dari wanita itu. Awalnya Abu Syamah membantah, namun Umar terus mendesaknya. "Wahai anakku, jawablah sejujurnya. Jika engkau tidak melakukannya, maka selamatlah engkau. Namun jika engkau melakukannya, maka hadapilah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan aku tegakkan atasmu." "Wahai ayahku, benar apa yang telah wanita itu ceritakan kepadamu. Namun ketahuilah setelah kejadian itu, aku sungguh menyesal dan bertaubat kepada Allah. Tidak ada guna engkau menyesali perbuatanmu. Namun sekarang aku akan menegakkan hukum Allah atasmu di hadapan para sahabat Nabi." Umar lantas membawa Abu Syamah ke hadapan para sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi bertanya, "Siapa yang engkau bawa di belakangmu itu, ya Amirul Mukminin?" "Ia adalah Abu Syamah yang telah mengakui perbuatannya," jawab Umar. Umar kemudian memanggil budaknya yang bernama Mufli. "Wahai Mufli, pukullah dia dengan keras." Lalu Mufli pun menjawab, "Wahai penghulu, bagaimana aku dapat memukulnya? Aku takut dia mati." Lalu Umar menjawab, "Jika ia mati karena pukulan darimu, maka itu sudah sampailah ajalnya. Dan jika ia masih tetap hidup, dia tidak akan melakukan dosa-dosa." Karena sanggahan Umar yang keras itu, lalu Mufli mengambil rotan dan menghadap kepada Abu Syamah. Dan ia pun berkata, "Wahai penghuluku, jangan engkau cela diriku karena telah memukulmu, tapi celalah dirimu sendiri karena Allah dan penghuluku, Umar, telah menyuruhku untuk memukulmu. Wahai Mufli, lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan ayahku, karena ini balasan bagi orang-orang yang menderhakai Allah dan menghinakan agamanya." Setiap pukulan yang Mufli berikan kepada Abu Syamah pun tidak berhenti memohon kepada Umar untuk meringankan hukumannya. Di setiap pukulan yang diterima Abu Syamah, ia memohon agar Umar meringankan hukumannya. Banyak sekali perkataan yang ia ucapkan kepada ayahnya. "Wahai ayahku, rasanya telah menyala api di jasadku. Wahai ayahku, tinggalkanlah aku supaya aku dapat mengambil kesenangan. Wahai ayahku, aku memohon kepadamu demi nama Allah, tinggalkan aku agar aku dapat bertaubat. Wahai ayahku, berilah aku seteguk air supaya bisa sejuk rasa panas di hatiku." Abu Syamah pun terus memohon kepada Sayyidina Umar, namun Sayyidina Umar tetap menegakkan keadilan. Hingga Abu Syamah memohon kepada para sahabat Rasulullah, "Wahai sahabat Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta ayahku agar ia memaafkanku?" Umar pun menjawab, "Wahai sekalian sahabat-sahabat Rasulullah,
apakah kamu tidak membaca ayat Allah yang bermaksud, jangan kamu mengambil kasih sayang pada keduanya dalam menjalankan hukum Allah? Mendengar penjelasan Sayyidina Umar yang demikian, sahabat-sahabat Rasulullah diam tidak membantah. Hingga pada akhirnya Abu Syamah mengangkat kepala dan mengucapkan salam dengan suara yang sangat kuat, sebagai salam perpisahan yang tidak akan berjumpa lagi hingga akhir kiamat. Wahai Mufli, cukuplah pukulanmu. Lalu Sayyidina Umar pun menghampiri anaknya yang sudah tidak bergerak lagi. Selepas itu, Sayyidina Umar mengangkat jenazah anaknya dan diletakkannya pada suatu tempat dan dimandikannya, dikafankannya, disembayangkannya, dan kemudian dikebumikannya. Demikianlah sebuah kisah ketegasan Khalifah Umar bin Khattab dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengikuti keteladanan beliau dan senantiasa berbuat adil menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.